Ternyata aku nggak suka langsing. Hai and welcome back to my channel. Nggak terasa bentar lagi kita akan masuki tahun 2021. Salah satu caraku untuk menyambut tahun baru ini adalah dengan cara healing myself. Karena itu aku pergi ke seorang hipnoterapis namanya Dr. Darmika. Link YouTube channelnya ada di bawah. Aku udah kenal beliau ini sejak SMP, jadi sudah cukup dekat dan dia sendiri juga tahu gimana tentang keluargaku, tentang aku juga dulunya. Dan dari sesi terapi itu aku banyak banget dapat healing proses. Dan salah satunya dengan kata langsing. Ternyata aku tuh nggak suka langsing. Bukan proses turun berat badannya ya, tapi dengan kata langsing itu sendiri. Mungkin kamu heran, kok aku bisa nggak suka sih sama kata langsing ini? Padahal channelku, sosial mediaku, semua seputaran tentang langsing. Kok bisa ya? Well, aku pengen jelasin sesuatu dulu. Dari sejak SD sampai aku kuliah, aku selalu punya masalah dengan berat badanku. Aku mulai naik berat badan sejak SD kelas 6 dan sampai puncaknya paling berat itu mungkin 111 kg itu waktu kuliah. Jadi sejak remaja, aku selalu banyak banget dapetin komen tentang berat badanku. Tentang gimana caranya supaya bisa langsing. Komen seperti ini, cobain diet ekstrim ini supaya cepat langsing. Atau kayak gini, kamu harus langsing supaya ada cowok mau sama kamu. Terus dibandingin, coba kamu lihat anak tante A, itu langsing semua. Dan lucunya lagi, setelah aku berhasil turun berat badan dengan berat badanku yang paling langsing waktu itu sekitar 60 kilo, itu masih belum cukup juga. Aku dapat komen seperti ini, masih kurang, langsingin lagi. Itu pahanya masih besar, kecilin lagi. Dan yang paling sering mungkin kalian dengar waktu ketika kumpul keluarga dari tante adalah, loh kemarin kan udah turun banget, kok sekarang naik lagi? Sana diet lagi supaya makin langsing. Jadi ya kata langsing terus sampai kayaknya banget. Nggak ada habis-habisnya untuk muasin kata langsing itu. Hal ini secara nggak sadar bikin aku nggak suka dengan kata langsing. Tadi pagi aku cobain tanya ke diriku sendiri, sebenarnya bagiku itu langsing tuh apa sih? Ternyata hasilnya negatif banget. Aku cari dulu ini dia. Kok bisa lihat nggak ini? Nah, ini listnya yang aku bikin tadi pagi. Sebenarnya bagiku tuh langsing tuh apa sih? Mungkin kamu nggak bisa lihat dengan jelas, aku bacain aja ya. Bagiku langsing itu adalah yang pertama, susah dan jadi beban. Yang kedua, penuh tekanan dari sosial dan juga dari keluarga. Yang ketiga, itu adalah kewajiban dan keharusan seorang cewek. Yang keempat, harus terus-terusan membandingkan diri dengan orang lain. Yang nomor 5, langsing adalah mendapatkan validasi, pengakuan, dan pendapat dari orang lain. Bukan dari sendiri, tapi dari orang lain. Yang keenam, standar langsing itu nggak ada habis-habisnya. Selalu ada hal yang baru, selalu ada standar yang baru. Nomor 7, langsing is never enough. Nggak pernah cukup. Yang nomor 8, terlalu superficial. Jadinya semua tuh dilihat dari fisik dulu. Dari harga diri seorang wanita, ataupun apakah dia itu cantik atau enggak, itu semua dari berat badannya aja. Apakah dia langsing atau enggak, menurut orang tersebut. Nomor 9, penuh dengan judgment. Nomor 10, yang namanya langsing itu harus diet ekstrim. Nggak boleh diet yang kayak 80-20% ataupun yang moderate diet, harus ekstrim, nggak boleh makan sama sekali. Nomor 11, untuk langsing itu perlu usaha yang keras. Nomor 12, yang namanya langsing itu adalah instant happiness dan juga instant hateful pada diri sendiri. Karena komen itu selalu ada. Yang nomor 13, yang namanya langsing itu selalu bikin aku nggak happy. Dan nomor 14, yang terakhir, standarnya unachievable. Lihat list 14 list itu. Pantesan aja aku nggak suka dengan kata-kata langsing. Dan perlu effort yang besar banget untuk turun berat badan lagi. Terus apa aku bilang ke diriku sendiri, ya udah nggak bisa turun berat badan lagi? Enggak. Yang penting katanya yang diubah. Kata langsing, aku nggak suka katanya, tapi prosesnya memang aku suka. Dan juga aku ingin hidup sehat dan juga olahraga rutin.
Itu memang untuk turun berat badan mencapai body goals aku. Tapi bukan lagi tujuan untuk langsing. Tapi aku ubah katanya menjadi seksi. Aku suka banget sama kata satu ini. Kemarin waktu di terapi, waktu di hipnoterapi, tubuhku memberikan respon yang positif ketika mendengar kata seksi. Jadi seketika waktu itu aku mendengar kata seksi, tubuhku langsung bisa strong, powerful, pede banget. Dan juga tadi pagi aku tanya diri sendiri, sebenarnya kata seksi itu menurut aku tuh apa sih? Ini bisa baca nggak ya? Oke, aku bacain aja ya. Seksi bagiku adalah jati diriku. This is who I truly am. Bagiku seksi adalah sesuatu yang natural. Nggak tahu kenapa, menurutku itu natural banget buat aku. Seksi is feminine. Jadi ketika aku merasa seksi ataupun merasa lagi pede, strong, dan powerful, aku merasa sangat feminim saat itu dibandingkan dengan kata-kata langsing ataupun cantik. Seksi is strong and powerful. Yang kelima, seksi is success. Seksi buat aku merasa bangga sama diriku sendiri. Seksi artinya cinta sama diri sendiri. No pressure, nggak ada tekanan dari sosial, nggak ada tekanan dari keluarga, dan bebas. Aku merasa bebas ketika aku merasa seksi, dan this is freedom for me. Aku bisa enjoy my life. Enjoy your life kayak gini contohnya. Aku ketika lagi bungee jumping ataupun doing something crazy kayak paragliding, itu tuh merasa lagi powerful banget dan it feels so sexy. Sexy is beautiful. Dan smile is sexy. Seksi itu elegan, seksi itu stunning, seksi itu karismatik, dan juga untukku seksi itu adalah power. Wow, sehebat itulah kata seksi untuk aku. Aku baru nyadarin hal itu sekarang. Menurutku, tubuh yang seksi itu bukan harus tubuh yang kayak Kim Kardashian ataupun J.Lo, itu enggak. Tubuh yang seksi itu adalah tubuh di mana kamu merasa nyaman dan juga bangga sama dirimu sendiri. Jadi standar itu ditentukan oleh kita, bukannya orang lain. Bukannya harus sesuai dengan apa yang media katakan itu adalah langsing ataupun itu adalah seksi. Enggak. Standar ini kita buat sendiri. Kalau kamu merasa berat badan 70 kilo itu pas untuk kamu, do it, enggak apa-apa. Kalau kamu merasa tubuh yang berotot, yang lean, dan ke bodybuilding itu bagus untuk kamu, it's sexy. Karena itu standarmu, bukan standarnya orang lain. Jangan pernah kasih orang lain kekuatan ataupun power untuk nentuin kapan kamu harus merasa bahagia dengan tubuhmu sendiri. Baik itu keluargamu, pacarmu, suamimu, temanmu, gak boleh ada yang satu pun menentukan hal itu. Cuman kita sendiri yang boleh. Kalau misalnya kata-kata seksi itu kurang berkenan di kamunya, gak apa-apa, kau bisa ganti dengan kata-kata lain. Kau bisa ganti dengan kata-kata manis, cantik, ataupun apapun yang kamu suka. Yang penting kata itu mengandung arti buat kamu, itu adalah sesuatu yang powerful buat kamu. Kata itu membuat kamu jadi lebih pede, lebih suka sama dirimu sendiri, lebih cinta, dan buat dirimu makin bersinar. Tapi pribadi untuk aku, sexy is my word. So thank you so much for watching this video. Semoga kamu suka video ini, karena memang hal ini aku baru dapat kemarin banget, dan aku gak sabar share ini ke kamu semua. Tulis di bawah kata apa yang kamu pengen ganti dari kata langsing menjadi kata apa yang membuat kamu lebih powerful. Kalau kamu ada pertanyaan, silahkan komen di bawah, ataupun bisa langsung DM aku di @yasinta.winarto. Nanti aku jawab pertanyaanmu dalam bentuk video seperti ini selanjutnya. See you soon on next video. Bye-bye!